Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam sebuah rapat dengar pendapat antara Menteri Kesehatan dan organisasi profesi dengan Komisi 9 DPR beberapa bulan yang lalu, salah seorang anggota DPR menyampaikan pandangannya di seputar malpraktek yang kerap dituduhkan kepada tenaga medis ataupun tenaga kesehatan. Mari kita tonton potongan videonya berikut ini. Kaitannya dengan pencemaran nama baik atas penyebaran informasi yang belum dibuktikan kebenarannya. Tentu ini sudah diatur di Undang-Undang ITE terbaru ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Ini terkait maraknya dugaan malpraktek yang kerap diviralkan tanpa dasar hukum yang kuat dan sebelum adanya pembuktian secara sah, terutama dalam konteks tindakan medis darurat yang memiliki tingkat risiko tinggi. Apakah saat ini telah diatur mekanisme sanksi atau tanggung jawab hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi tersebut? Bisa jadi oknum pasien, aparat, ataupun pihak lainnya. Ini bisa jadi mungkin dalam pengaturan turunan dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dengan memperjelas aspek perlindungan hukum terhadap tenaga medis sebagai lex specialis yang tidak bisa disamakan dengan pendekatan pidana hukum. Ini mohon penjelasan dari Pak Menteri dan beberapa stakeholder yang hadir di sini. Terima kasih pimpinan. Secara singkat, anggota DPR ini berpendapat bahwa memviralkan dugaan malpraktek tanpa verifikasi dan dasar hukum yang kuat, serta sebelum adanya pembuktian yang sah, itu termasuk ke dalam pencemaran nama baik yang dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Teknologi atau Undang-Undang ITE. Beliau mempersoalkan juga sanksi hukum dan pertanggungjawaban hukum buat pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan malpraktek ini, entah itu oleh oknum pasien, aparat penegak hukum, ataupun pihak-pihak lain. Kita akan membicarakan soal asal-muasal istilah malpraktek ini dan alasan-alasan kenapa kita harus mempersoalkan dan sekaligus menolak istilah malpraktek ini. Soal munculnya istilah malpraktek. Penulisan istilah malpraktek atau malpraktik yang lazim dikenal di masyarakat sebetulnya kurang tepat. Yang paling tepat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah malapraktik, bukan malpraktik atau malpraktek sebagai terjemahan dari kata malpractice dalam bahasa Inggris. Istilah malapraktek sendiri itu sebetulnya berasal dari kata mala yang berarti buruk dan praktik yang berarti pelaksanaan pekerjaan profesi. Secara harfiah, istilah malapraktik artinya adalah praktik yang buruk atau bad practice atau praktik yang jelek. Nah, apabila ditujukan kepada profesi medis disebut dengan medical malpractice atau malapraktik medik. Kasus-kasus yang dinilai sebagai malapraktik sebetulnya sudah terjadi lebih dari 100 tahun yang lalu. Jauh sebelum istilah malapraktik ini muncul di Indonesia, pada tahun 1923 telah ditemukan kasus Jainun yang berkaitan dengan kelebihan dosis obat. Kasus Rad van Justiti pada tahun 1938 yang berhubungan dengan kesalahan pemberian obat. Kasus Dr. Blum tahun 1960 mengenai aborsi. Kasus Dr.
De Vonglan tahun 1968 soal komplikasi pasca bedah dan kasus-kasus lainnya. Semua kasus-kasus di atas tidak menimbulkan permasalahan dalam aspek hukum pada saat itu. Apalagi rentang waktu terjadinya kasus-kasus tersebut satu sama lain agak berjauhan, sehingga tidak sampai menimbulkan gejolak sosial di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, situasi dan kondisi pada waktu terjadinya kasus-kasus tersebut dan saat ini itu sudah sangat jauh berbeda. Nah, titik tolak munculnya istilah malapraktek yang kemudian menjadi isu nasional ialah saat terjadinya kasus di Wedariyaksa, Pati, Jawa Tengah pada tahun 1981. Pada kasus ini, seorang wanita yang bernama Rukmini Kartono meninggal dunia setelah ditangani oleh Dr. Stianingrum, seorang dokter puskesmas di Pati. Pengadilan Negeri Pati memvonis Dr. Stianingrum bersalah melanggar pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Warisan Kolonialis Belanda atau KWP Wetboek van Strafrecht. Dia dihukum 3 bulan penjara. Setelah melakukan upaya banding ke tingkat Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, putusan Pengadilan Negeri Pati ini justru diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Tetapi dia selamat dari sanksi pidana setelah putusan Pengadilan Negeri Pati ini dikasasi oleh Hakim Mahkamah Agung pada tanggal 27 Juni 1984. Kasus Pati ini sangat menyita perhatian masyarakat dan diperbincangkan di mana-mana pada waktu itu, sehingga memantik tumbuh dan berkembangnya sebuah cabang baru ilmu hukum di Indonesia yang kemudian kita kenal dengan hukum kesehatan. Profesor Dr. Umar Senoaji, SMH, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 1974 sampai 1982 bercerita bahwa istilah malapraktek baru pertama kali digunakan oleh majalah Tempo pada edisi 25 Oktober 1986. Ini bisa kita baca di dalam bukunya yang berjudul Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter yang diterbitkan pada tahun 1991. Sejak saat itulah, media massa di Indonesia menyematkan tuduhan malpraktek ini kepada tenaga medis, dokter maupun dokter gigi, ataupun tenaga kesehatan dalam memberitakan berbagai kasus tindakan medis ataupun perawatan kesehatan yang menyebabkan cedera ataupun kematian pasien. Profesor Dr. Surjono Sukanto, SMH, dan Dr. Erkutanto di dalam buku mereka yang berjudul Pengantar Hukum Kesehatan tahun 1987 mengatakan, perlu diakui bahwa istilah medical malpractice atau malapraktek medik atau malpractice malapraktek yang sering menimbulkan kesan yang kurang baik. Hal ini disebabkan karena masalah kelalaian yang tersimpul di dalamnya senantiasa dianggap sebagai suatu sikap tindak yang buruk. Padahal faktor kelalaian tersebut apabila dilihat dari sudut pandangan hukum masih harus dibuktikan kebenarannya. Kemudian Dr. Ali Firdaus, spesialis anak SHMA, dosen program studi Magister Hukum Kesehatan Sekolah Tinggi Hukum Militer Jakarta juga mengatakan, malapraktek medik atau malpraktek kedokteran itu merupakan suatu istilah yang selalu berkonotasi buruk, bersifat stigmatik, tendensius, dan menyalahkan. Istilah malapraktek ini menimbulkan kesan jelek, tendensius, dan berkonotasi negatif. Kita akan melanjutkan bagian kedua dengan memaparkan alasan-alasan kenapa kita harus mempersoalkan dan menolak istilah malapraktek ini digunakan di masyarakat. Salam sehat buat kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.